Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara Morning Briefing Custom. Semoga peserta hari ini diberikan kesehatan, keberkahan, dan semangat selalu untuk belajar. Jadi ini adalah program dari Center of Excellence dari SF Consulting, di mana kita tiap bulan, bahkan tiap minggu, SF Consulting mengadakan morning briefing, baik dari divisi custom, tax, transfer pricing, legal, business process, gitu ya. Jadi untuk custom, kita beberapa bulan terakhir ini hampir tiap bulan ada. Kemudian untuk seminar berbayar, tanggal 16 September kami mengadakan seminar berbayar, hanya 200.000 prestasinya. 30 peserta pertama mendapatkan goodie bag, keren. Pembicaranya, moderatornya saya, kemudian narasumbernya dari PFPD Tanjung Priok, Pak Dwi. Jadi beliau adalah koordinator PFPD Tanjung Priok dan beliau adalah salah satu anggota dari tim audit dari gabungan dari Bea Cukai dan Pajak. Di mudah-mudahan nanti pembahasannya terkait dengan harga transaksi juga sebenarnya, cuman hari ini kita terkait harga nilai pabean terkait dengan royalti. Kalau untuk bulan depan kita seminar berbayarnya itu terkait dengan harga transaksi. Gitu. Jadi mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini, kenapa sih kena noktul terus ya? Padahal saya udah pakai harga transaksi, saya udah memberikan data-data yang benar, gitu. Kenapa kena noktul terus? Gitu. Jadi nanti kita diskusi di sana 3 jam. Mungkin materi hanya 1 jam, 2 jamnya kita diskusi dan tanya jawab, gitu ya. Memang tidak semua perusahaan ada royaltinya, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa, kita nambah ilmu. Jadi buat apa nih saya ikut morning briefing? Perusahaan saya nggak ada royalti, gitu ya. Nah itu kan yang begitu-begitu tuh yang nanti pemikiran yang begitu nanti orangnya nggak berkembang. Jadi ya, mumpung ini gratis, mumpung ini ada kedatangan Pak Bagio juga. Jadi Pak Bagio adalah advisor kami gitu. Jadi beliau mantan hakim pengadilan pajak 10 tahun di sana. Jadi banyak pengalamannya. Oke. Ini saya akan memperkenalkan atas konten sebentar. Jadi berdiri tahun 2014, kemudian 2014 itu bersama Pro, kemudian 2017 ada TPA Global terkait dengan trade transfer pricing-nya. Jadi kami adalah one stop shopping, itu adalah menyediakan data pelayanan konsultasi dan pelayanan lainnya terkait dengan tax, transfer pricing, custom, kemudian legal, business process, gitu ya. Jadi tahun 2000 kita sudah tier 1 untuk tax-nya. Kemudian ini adalah jasa kami. Ini adalah Bu Ratna Febrina adalah partner yang in charge di customs. Kemudian Pak Bagio, ini advisor kami, beliau 31 tahun di Bea Cukai, 10 tahun di Pengadilan Pajak. Ini adalah saya sendiri. Saya 16 tahun di Bea Cukai dan langsung bergabung dengan SF Consulting. Kemudian ada Pak Tora. Pak Tora, beliau juga mempunyai advokat. Jadi kalau urusan-urusan custom dan legal dia jagonya. Oke, kita ke pokok masalah. Jadi peraturan dengan nilai pabean, sebenarnya peraturan royalti itu dia nempel di peraturan nilai pabean.
Cuman untuk royalti hanya PMK 160 tahun 2010, PMK 34 dan BKM 67. Kalau kita bicara nilai pabean, kalau di diklat nilai pabean di Bea Cukai itu materinya bisa 2 hari, Pak, Bu. Jadi sangat kompleks sekali gitu. Jadi ini makanya ini karena waktunya singkat, saya mencoba bagaimana nanti Bapak Ibu bisa mengerti apa sih nilai pabean, ya dasar-dasarnya apa sih, kemudian terkaitan dengan royalti itu seperti apa. Jadi nanti ini adalah kalau kita bicara royalti maka kita harus diskusi terkait dengan nilai pabean. Nilai pabean itu tidak selalu sama dengan nilai transaksi. Berbeda Bapak Ibu. Persyaratan nilai transaksi itu ada. Jadi bagaimana nilai transaksi itu diakui oleh Bea Cukai. Kemudian biaya-biaya yang bukan nilai transaksi itu apa? Biaya yang harus ditambahkan ke nilai transaksi. Kemudian hal-hal yang dapat menggugurkan nilai transaksi. Jadi kadang-kadang tuh teman-teman di sini dapat INP dari PFPD ya. Kemudian Bapak Ibu di sini menjawab dengan deklarasi nilai pabean DNP. Itu semacam ini kan formalitas saja centang. Oh tidak Bapak Ibu. Jadi mohon pada saat Bapak Ibu nanti memberikan DNP itu yang selengkap-lengkapnya. Bukti transfer, PO-nya, invoice-nya, semuanya. Kalau perlu PIB yang berapa bulan sebelumnya yang data harganya sama, barang tipenya semuanya sama. Ya, jadi seperti itu. Kemudian apa sih sebenarnya nilai pabean itu? Nilai pabean adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Di harga CIF itu ya I-nya insurance, F-nya freight. Nah ini gampang, kalau insurance freight ya sudah seperti itu gitu. Cuman kalau cost-nya ini nih yang macam-macam di sana gitu ya. Jadi kita nanti akan hanya ke cost saja, insurance sama freight-nya tidak saya akan bahas itu. Kemudian dasarnya adalah nilai transaksi barang impor yang bersangkutan adalah nilai yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar. Sebenarnya dibayar atau yang seharusnya. Jadi kalau yang sebenarnya itu sudah terjadi pembayaran Bapak Ibu, sudah full semua gitu ya. Tapi kalau yang seharusnya itu ada poin-poin yang belum dibayar. Gitu. Jadi misalkan yang ini yang akan kita bicarakan nih. Saya akan, misalkan ada perusahaan saya ini ada agreement harus membayarkan royalti kepada pemegang royalti di luar negeri sana dari 6% dari penjualan kotor saya di Indonesia. Apakah sudah terjadi? Belum Bapak Ibu. Saya impor barangnya $100. Di situ mengandung royalti. Saya menjualnya 150. Misal gitu ya. Terus ada 10% royalti, berarti ada $15 yang belum saya laporkan ke Bea Cukai. Perjanjiannya ngomong bagaimana? Perjanjiannya menyebutkan bahwa yang 10% itu saya bayar setelah barangnya laku. Apakah sudah laku pada saat impor? Belum. Ya, jadi ini yang nanti kita akan diskusikan. Oke. Ini nggak bisa hilang. Oke. Saya akan mengingatkan ke Bapak Ibu di sini terkait dengan penetapan nilai pabean. Jadi metode bagaimana sih PFPD menentukan harga barang impor kita gitu ya. Jadi 95% itu barang impor ditentukan oleh metode 1, barang transaksi, nilai transaksi. Cuman ya kadang memang saya kemarin beberapa bulan yang lalu ke pengadilan Surabaya, pengadilan pajak Surabaya. Pada saat saya nunggu sidang yang klien yang saya bantu, ada ibu-ibu, notulnya nggak besar Bapak Ibu, cuma sekitar 20 juta, gitu ya. Terus dia mungkin tahu kalau saya seorang konsultan gitu ya, maksudnya kuasa hukum membantu perusahaan lain, bukan perusahaan saya sendiri gitu. Jadi tanya, Pak, saya kok kena notul ya Pak ya, padahal saya tuh sudah apa adanya gitu.
saya udah ya itulah harga $20 itu yang saya bayar per kilonya. Terus bahkan yang kena ini saya tuh sudah nanya-nanya Pak, saya cari informasi lah sebenarnya berapa sih harga yang diterima oleh bea cukai gitu kan. Jadi akhirnya $24, oke saya naikkan 24, kena notu lagi juga gitu. Jadi ini yang jadi masalah gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ada syarat-syarat metode satu, banyak syaratnya. Jika nanti PFPD tidak bisa menentukan harga transaksi, maka dia akan menggunakan metode 2, barang identik. Metode 3, barang serupa, deduksi, komputasi sampai fallback, diulang lagi dari awal. Identik itu bagaimana? Identik itu bisa misalkan barangnya itu satu merek gitu ya, fungsinya sama, tipenya sama, tapi pabriknya beda dalam satu negara gitu. Itu barang identik seperti itu. Jadi nanti barang kita itu akan di-compare dengan PIB lain. Terus barang serupa bagaimana? Barang serupa itu misalkan ada satu beda merek, fungsi sama gitu ya, negara berbeda, itu bisa. Jadi nanti di bea cukai itu ada database harga yang menentukan sebagai acuan sebagai acuan data untuk menetapkan metode 1 dan metode 3. Kemudian metode deduksi bagaimana? Metode deduksi itu ini bagi Bapak Ibu. Jadi kita bea cukai harus menemukan harga jual yang ada di Indonesia, satu barang yang sama dengan kita. Nah, dari harga jual di Indonesia itu nanti dihitung mundur bagaimana berapa ongkosnya, berapa laba dari importer, nanti berapa keuntungan dari si resellernya gitu ya. Kemudian kalau komputasi itu kita tahu datanya dari pabrik produsen di luar negeri sana. Jadi kita tahu bomnya berapa gitu ya, bill of materialnya berapa, terus apa itu ya nanti harganya berapa, itu susah sekali gitu. Tidak mungkin suatu perusahaan akan membuka dapurnya gitu. Kemudian fallback itu diulang. Jadi kita balik lagi ke metode 1, cuma nanti akan lebih fleksibel. Yang biasanya kita menggunakan data 30 hari ke belakang itu bisa sampai 90 hari gitu ya. Oke, ini hanya mengingat saja. Jadi oke. Tadi kita sudah bahas harga sebenarnya dan harga yang seharusnya. Gitu ya. Harga sebenarnya pembeli telah melunasi pembelian barang pada saat PIB diserahkan ke bea cukai. Jadi telah lunas pada saat itu. Kalau yang payable, yang seharusnya, pembeli belum melunasi pembelian barang pada saat PIB diserahkan. Jadi bisa DP gitu ya, bisa dibayar 100% terkait dengan barangnya, tapi ada royalti di sana, ada proceed di sana, gitu. Atau menggunakan future price. Future price itu untuk harga-harga yang menggunakan harga dunia. Misalkan apa? Minyak bumi, plastik, gitu ya. Itu kan harganya fluktuatif sekali dan kadang kita mengimpor barang itu harganya belum ditentukan, belum fix harganya dari produsennya. Jadi berapa bulan atau 30 hari atau 40 hari maksimal itu baru ketahuan harganya gitu. Oke. Besarnya harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar adalah total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan pembeli kepada penjual atau kepada pihak ketiga untuk kepentingan penjual. Di sini kenapa saya merahkan kepada pihak ketiga. Jadi kadang-kadang royalti itu dipegang oleh pihak ketiga, bukan produsennya. Tapi jadi misalkan ada satu merek elektronik ya dari Jepang misalkan gitu. Pemegang mereknya itu Jepang sebenarnya, tapi ada perjanjian bahwa royaltinya dibayarkan ke cabang Singapura. Di Asia Pasifik misalkan ada pemegang mereknya itu menguasai Asia Pasifik, bahwa royalti itu nggak usah ke Jepang tapi dibayarkan ke Singapura, itu boleh, dan itu harus diakui sebagai nilai transaksi. Oke.
Prinsip nilai transaksi adalah nilai transaksi bahkan berdasarkan suatu transaksi jual beli. Ada penjual yang menyerahkan barang dan menerima pembayaran, ada pembeli yang melakukan pembayaran dan menerima penyerahan barang. Ini prinsipnya, Bapak Ibu. Jadi peraturan terkait dengan nilai transaksi, kemudian metode tadi, metode yang 6 tadi, itu berlaku internasional. Jadi WCO berdasarkan artikel 7 perjanjian GATT gitu ya, itu telah mengadopsi semuanya. Di Indonesia itu mengadopsi sejak tahun 2005, jadi undang-undang itu, jadi sudah melakukan itu, dan makanya artikel 7 GATT itu sudah diratifikasi oleh anggota WCO, dan itu harus dimasukkan ke undang-undang dan peraturan di bawahnya. Oke. Jadi kalau metode 1 itu, jadi nanti saya akan crossing ke metode 1. Ini ada harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar plus biaya-biaya tertentu. Nanti biaya-biayanya itu apa, gitu ya. Oke. Nilai pabean untuk perhitungan biaya masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan. Nah, ini kalau tadi kita bicara nilai transaksi, sekarang apa yang bukan transaksi, gitu ya? Apa yang bukan transaksi? Nah, oke. Yaitu barang konsinyasi. Kemudian barang yang dikirim cuma-cuma, itu promosi, kiriman hadiah atau barang contoh. Barang diimpor intermediary yang tidak membeli barang. Jadi barang yang diimpor anak cabang perusahaan yang bukan badan hukum tersendiri. Barang sewaan atau barang bantuan luar negeri. Jadi apabila kita declare-nya adalah barang-barang ini, gitu ya, atau memang kita declare-nya sebagai transaksi, kemudian PFPD menemukan, oh ini bukan barang transaksi nih, ini bukan transaksi jual beli, ini adalah barang konsinyasi. Harga yang di-declare akhirnya tidak diakui sebagai barang transaksi, Bapak, atau transaksi jual beli. Artinya apa? Artinya bea cukai boleh menggunakan metode 2 dan seterusnya. Karena apa? Karena bea cukai sudah menemukan bahwa ini barang sewaan. Ini sebenarnya itu ini kan diimpor oleh anak cabangnya gitu ya. Jadi atau ini barang cuma-cuma, walaupun kita declare harganya mungkin mendekati harga database, ya bisa saja gitu. Ini tidak diterima karena memang dari bea cukai menemukan bahwa ini adalah bukan transaksi jual beli. Ya oke, Bapak Ibu ya, di sini udah ngerti ya. Jadi artinya pada saat bea cukai menemukan atau memang kita declare-nya bukan jual beli dan kita declare-nya adalah barang-barang di barang yang terlihat di sini gitu ya, itu maka bisa PFPD atau bea cukai bisa menetapkan bahwa ini bukan transaksi jual beli. Oke. Jadi ini nilai transaksinya adalah ini. Nanti ada syarat-syaratnya. Terus ada yang harus biaya-biaya harus tambahkan dan tidak termasuk. Jadi ada juga biaya-biaya yang tidak termasuk dari nilai transaksi itu. Oke, sekarang kita mulai dari syaratnya. Syaratnya adalah tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor. Jadi ya sudah, kalau kita beli terserah barangnya mau kita apakan gitu. Jangan sampai produsen atau supplier di luar negeri membatasi. Kalau misalkan beli barang saya hanya khusus pameran ya, gitu ya. Atau dijual hanya untuk kepentingan ini, kepentingan A gitu. Itu tidak boleh. Jadi kemudian atau misalkan tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan terhadap pembelian atau harga. Misalkan ada syarat, oke, saya kasih harga 100 tapi harus membeli barang B ya. Barang A-nya 100, yang biasanya 120 gitu ya.
Tapi Bapak harus membeli barang B, itu tuh syaratnya begitu, tidak boleh juga tuh. Atau memang kemudian tidak dapat prosit yang ditambahkan dalam nilai transaksi. Prosit nanti kita akan bahas tersendiri. Prosit itu adalah sebagian keuntungan yang kita terima di daerah pabean yang kita kembalikan lagi ke pihak supplier. Kemudian tidak ada hubungan antara pembeli, importer, dan penjual atau eksportirnya yang mempengaruhi harga. Jadi misalkan hubungannya itu misalkan pegawai dan pimpinan perusahaan lainnya. Jadi kemudian dikenal atau diakui secara hukum sebagai rekan bisnis. Bagaimana membuktikannya? Ya ada agreement gitu. Pemberi pekerja dan memberi kerja secara langsung atau tidak langsung menguasai 5% dari saham perusahaan kita. Itu nanti kalau Pak, bea cukai kan nggak bakal tahu, ya memang nggak tahu Pak. Gitu. Jadi memang susah untuk pembuktian seperti ini apabila tidak dari bea cukai tidak mengetahui bahwa misalkan ada agreement atau memang ada informasi gitu ya, susah untuk menentukan ini. Terus merupakan anggota dalam satu keluarga, misalkan seperti itu. Kemudian secara langsung tidak langsung diawasi pihak ketiga. Ini syarat-syaratnya Bapak Ibu nanti lebih detailnya bisa melihat di PMK 160 tahun 2010. Di ini syarat-syarat tidak diterima sebagai transaksi itu tidak terima itu adalah seperti ini. Ya. Kemudian ini adalah tadi kalau kita ya di sini tadi syarat-syaratnya yang warna hijau ya sebelah kiri atas. Sekarang kita tidak termasuk nilai transaksi seperti apa? Nih. Biaya uji coba, biaya pembuatan ruang pamer, biaya penyelidikan pasar, biaya pembukaan LC, dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan sendiri. Jadi apabila ada biaya-biaya seperti ini, ya Bapak Ibu tidak dimasukkan ke sebagai nilai transaksi. Biaya uji coba itu bisa terjadi di luar negeri sana atau bisa terjadi di dalam negeri. Jadi misalkan kita membeli mesin, terus tolong dong dicoba dulu. Oh ya kalau dicoba kan perlu biaya memindahi mesin keluar dari pabrik, terus perlu solar misalkan. Nah itu kan perlu biaya tuh. Nah itu tidak perlu dimasukkan sebagai sebagai nilai transaksi. Kemudian ada penyelidikan pasar, ada pembuatan ruang pamer, itu tidak perlu juga. Oke. Kemudian sekarang ke kanan atas yang warna orange di sini. Kalau di sini mungkin kuning ya, kalau di sana ya, orange ya. Itu yang perlu ditambahkan tuh apa gitu ya. Nah, kita bahas nih, yang perlu ditambahkan adalah bunga atau dividen. Nilai bunga dan pengaturan pembayaran harus tertulis dalam sorry. Oke, ini masih tidak termasuk ya Bapak Ibu, salah. Ini masih yang tengah, masih yang warna biru. Jadi biaya yang tidak termasuk adalah bunga. Sini masih bunga. Jadi apabila Bapak Ibu mau membayar bunga itu tidak perlu dimasukkan sebagai transaksi. Kemudian bila perlu pembeli harus menunjukkan barang benar-benar dibeli dengan harga sebenarnya. Tingkat bunga tidak melebihi tingkat bunga pada umumnya. Jadi artinya ya sudah, pokoknya kalau ada dividen atau bunga itu tidak perlu dimasukkan sebagai harga sebenarnya. Kemudian diskon. Ada cash diskon, ada quantity diskon, ada trade diskon, ada loyalty diskon. Pak, saya kan memang benar-benar mendapatkan diskon, Pak. Nah, ini yang selalu terjadi dispute gitu. Selalu terjadi dispute bahwa diskon yang benar-benar kita mendapatkan diskon itu memang tidak diakui sebagai harga sebenarnya. Itu ada cash diskon itu kalau misalkan kita beli cash, oke, kalau bayar cash saya dapat diskon 10%. Quantity diskon misalkan
saya membeli 5 lusin atau 100 lusin, maka saya akan mendapatkan diskon. Trade diskon itu diskon pada saat misalkan musim-musim barang-barang musim dingin sudah nggak laku, dijual di musim panas gitu. Jadi biasanya itu di sana namanya trade diskon kalau di sini ya. Kalau di sana ya nanti memang ya kita murah-murah dari sana karena memang barangnya sudah barang tahun kemarin gitu ya, atau musim kemarin gitu. Kemudian ada loyalty diskon. Loyalty diskon tuh saya selalu loyal kepada satu penjual. Pokoknya saya belanjanya di toko A aja, di supplier A aja gitu. Jadi saya sudah tahunan, puluhan tahun, ya sudahlah itu pokoknya kalau Pak Heru beli kasih diskon sekian. Wong dia belanjanya 100 kontainer kok, ya gitu ya, beli 100 kontainer garam, gitu kan. Nah garam kita udah nggak bisa produksi dalam negeri lagi tuh. Jadi kalau ada diskon-diskon ini maka menurut peraturan ya Bapak Ibu ya itu tidak diakui sebagai barang harga sebenarnya. Walaupun ada nanti pembuktian terkait dengan diskon ini bisa meyakinkan bea cukai. Ya. Oke. Kemudian post importation cost. Ini adalah ongkos-ongkos yang terjadi setelah barangnya nyampe di pelabuhan. Ya sudah, Bapak Ibu nggak usah masukkan gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah mulai inilah yang saya terangkan di sini sudah lama mengerti. Cuman saya akan merefresh sebentar. Ya nanti bisa nyambung ke royalti yang akan kita bicarakan gitu. Jadi ongkos pengangkutan atau biaya lainnya setelah pengimporan, biaya konstruksi, pengembangan, perakitan. Kemudian kalau kita beli mesin itu ada biaya pemasangan mesin gitu ya, gitu. Dan ini adalah biaya masuk dan pajaknya. Oke. Nah ini yang warna orange ini yang tadi yang kanan di atas tadi yang perlu kita tambahkan. Ya, jadi pada saat itu belum masuk harga kita declare di awal, maka kita harus tambahkan apa saja. Jadi biaya tambahan sepanjang belum termasuk dalam nilai transaksi. ASIS. Nah, jadi ASIS itu ada kalau Ronaldo atau Messi itu memberi ASIS, tapi beda nih Bapak Ibu ya. ASIS di sini adalah kemarin saya lihat ada yang lihat Piala Champion Bapak Ibu di sini. Aduh, kasihan sekali tuh ya siapa yang bintang dari Brazil itu ngeliatin pemain Munchen ya menerima piala. Aduh, kasihan tuh, kalau saya ada tuh mungkin saya kasih nggak nyambung sama sekali nih. Oke. Garing banget nih lucuan saya nih. Oke. ASIS gini. Bapak Ibu perlu tahu kan minuman adem sari cingku. Ya, jadi adem sari cingku itu adalah diproduksi di Malaysia. Tapi bahan-bahannya dari mana Bapak Ibu? Dari Indonesia. Jadi di sana itu hanya menambahkan air sama beberapa saya nggak tahu ada bahan beberapa. Jadi di sana saya tanya waktu itu sama pabriknya, Pak, kenapa nggak diproduksi dalam negeri? Kan di sini kan bisa datangin mesinnya gitu ya. Jadi kapasitas pabriknya dia sendiri itu sudah full. Kemudian dia mencoba untuk pabrik dalam negeri itu tidak ada. Akhirnya jatuhlah ke pabrik di Malaysia yang memang di sana masih bisa produksi dan masih sama gitu ya, prosesnya sama gitu. Jadi akhirnya diproses ke sana. ASIS itu apa? Jadi harusnya barang-barang yang dari dalam negeri ini kan direimpor lagi gitu ya, masuk lagi dari Indonesia, masuk ke Indonesia lagi. Harusnya apa? Harusnya berbeda Bapak Ibu. Biaya masuknya. Iya memang berbeda. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat di PMK 160, 1 PMK 34 itu ada rumusnya ASIS. Tapi sayang sekali, rumus ASIS yang ada di peraturan 160 dan 34 PMK 34 itu masih salah. Loh kok bisa? Bapak Ibu bisa coba. Jadi rumus ASIS yang benar adalah di KMK sebelumnya, di tahun 99. KMK nomor 91 kalau nggak salah itu ya.
Jadi pernah saya sudah pernah membuat masalah ini menjadi suatu tulisan, ada 5, saya lupa 5 sampai 9 halaman waktu itu. Saya sempat kirimkan ke Warta Bea Cukai, tapi sampai sekarang nggak terbit-terbit. Saking saya keselnya, saya masih punya ingin memajukan bea cukai gitu ya. Saya telepon kantor pusat, Pak, ini kan rumusnya salah, tolong dibetulkan. Oh iya Pak, Pak Heru itu sudah dimasukkan ke draft PMK yang akan datang. Tapi sampai tunggu sampai sekarang itu tidak berubah rumusnya itu. Jadi masih seperti itu. Jadi harusnya bea masuk untuk barang-barang dari Indonesia balik lagi Indonesia itu lebih murah Bapak Ibu. Itu ada rumus asisnya itu ya. Kemudian royalti atau biaya lisensi, ini yang kita akan bicarakan ya. Royalti adalah terkait dengan merek gitu ya. Tapi kalau lisensi adalah terkait dengan license dari suatu produk. Berbeda. Jadi kalau license itu misalkan kita beli software, kemudian ada license-nya, itu yang kita bayar ya, gitu ya. Proceed yang tadi ya. Jadi keuntungan yang kita peroleh dari penjualan dalam negeri, kita kembalikan lagi ke luar negeri. Jadi proceed ini itu biasanya dalam bentuk promotion cost atau promotion fee gitu ya, di perjanjiannya ada. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada perjanjian ini, tolong dilihat proceed itu memang namanya proceed gitu ya. Nah, proceed itu kita ada transfer ke luar negeri sana ya, walaupun nanti balik lagi ke Indonesia sebagai brosur lah, tanggalan ya, tanggal yang di meja itu, pokoknya kepentingan promosi. Itu namanya proceed dan itu harus ditambahkan. Tapi kalau ada perjanjian agreement kita dengan supplier yang menyebutkan itu promotion fee atau promotion cost, tapi hanya digunakan di dalam negeri, daerah pabean, itu tidak perlu gitu ya. Jadi makanya harus tahu untuk proceed itu kemana, ada transferan atau tidak. Kemudian biaya transportasi atau freight, ya ini yang kita bicarakan tadi ya, cost, insurance, freight. Jadi freight itu ada dari pelabuhan asal ke sini, ada dari gudang ke pelabuhan muat gitu ya. Jadi lihat dulu Incotermnya seperti apa. Bapak Ibu udah tahu lebih jago dari saya lah masalah Incoterm, gitu ya. Kemudian biaya pemuatan, pembongkaran, penanganan terkait dengan pengangkutan barang impor, handling charge itu yang terjadi biasanya di pelabuhan muat, gitu ya, di pelabuhan luar negeri sana. Kemudian asuransi. Saya tidak akan membicarakan freight dan insurance. Saya di sini hanya bagaimana kita bisa menggunakan royalti itu sebagai netralitas atau bukan. Ini metode 1, transaksi tadi ya. Barang impor bukan merupakan subjek atau suatu penjualan untuk diekspor ke daerah bagian. Jadi bukan subjek. Bila transaksi tidak memenuhi persyaratan yang tersyaratkan tadi ya, penambahan pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang objektif dan terukur. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita memberikan keterangan ke pihak bea cukai bahwa barang itu harga transaksi, ya, tapi kita nggak punya bukti transfernya, kita nggak punya bukti agreement-nya, itu tetap akan tidak dianggap sebagai suatu data oleh bea cukai. Ya. Pejabat bea cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang objektif dan terukur. Nah ini untuk meragukan kebenaran dan akurat. Jadi pada saat kita tidak bisa membuktikan transaksi tadi, ya sudah, bea cukai akan menggunakan data-data yang mereka punya. Tuh, iya. Cuman, nah ini yang flow-nya ya, flow-nya di sini saya tidak akan banyak di sini. Bapak Ibu nanti bisa ini. Intinya begini. Pada saat kita sudah metode fallback, ya, yang biasanya yang di metode barang identik dan serupa itu 30 hari ke belakang, nanti bea cukai bisa menggunakan sampai 90 hari untuk mengcompare PIB kita dengan PIB lain. Jadi balik lagi metode digunakan lagi tapi lebih fleksibel gitu Bapak Ibu ya.
Sekarang PMK 34. Oke, tadi kita bicara PMK 160, sekarang perubahannya. Jadi 2010, 6 tahun kemudian sudah ada PMK baru. Terkait dengan apa? Ini terkait dengan royaltinya. Ya, jadi royalti di PMK 34 adalah syaratnya seperti ini. Yang warna merah ini adalah apa yang tertera di PMK 34 di lampiran 1.4.c. Ya, Bapak Ibu. Di sini ini syaratnya di sini. Dibayar oleh pembeli secara langsung maupun tidak langsung. Ya, kalau secara langsung kepada pemegang royalti, kalau tidak langsung bisa tadi yang pihak ketiga tadi. Kemudian merupakan persyaratan penjualan barang impor. Jadi di sini dalam rangka pembelian barang, pembeli harus diharuskan membayar royalti atau biaya lisensi tanpa mempermasalahkan apakah pembayaran royalti ditujukan kepada penjual atau pihak lain yang sama sekali tidak terlibat dalam transaksi barang impor yang bersangkutan. Jadi bisa saja, pokoknya nanti kalau Bapak Ibu diaudit, terus dimintakan chart of account, dimintakan rekening korannya, gitu. Ternyata ada transfer pihak lain, bukan kepada pihak supplier, akan ditanyakan tuh terkait apa nih, gitu kan. Yang dimaksud dengan persyaratan penjualan adalah adanya kewajiban hukum dalam suatu kontrak atau perjanjian untuk membayar royalti, dan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka kontrak tersebut menjadi batal. Jadi ada klausul seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau membuat perjanjian royalti harus hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau memang bukan royalti, jangan tulis royalti. Tulis saja misalkan manajemen fee, administration fee, itu bisa juga seperti itu. Kemudian berkaitan dengan barang impor. Barang impor yang mengandung hak atas kekayaan intelektual. Jadi kalau syarat-syarat tiga-tiganya syaratnya tidak dipenuhi, ada salah satu syarat tidak dipenuhi, maka itu bukan royalti. Jadi kalau misalkan pada audit atau misalkan ada penul gitu ya, penetapan ulang gitu ya. Ya, syarat ini tiga-tiganya harus terpenuhi. Artinya apa? Satu, Bapak Ibu di sini harus ada pengiriman uang dari perusahaan ke luar negeri atau pihak lain. Kemudian ada agreement yang menyatakan bahwa pihak pembeli importer harus melakukan pembayaran royalti ke pihak lain atau pihak ketiga. Kemudian harus berkaitan dengan barang impor dan itu harus mengandung haki. Syarat-syarat ini harus dipenuhi secara kumulatif atau tiga-tiganya harus dipenuhi secara bersamaan. Jika tidak ada salah satu tidak dipenuhi, maka itu bukan royalti Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah proceed. Nanti kita juga bicara proceed nih. Contohnya juga ada nanti ya. Yang dimasukkan proceed adalah nilai dari bagian pendapatan yang diperoleh pembeli atas penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang impor yang kemudian diserahkan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual. Langsung dan tidak langsung kepada penjual. Sama ya tadi ya, tapi artinya di sini ada bukti transfer dari Indonesia ke luar negeri, ke luar daerah pabean. Itu namanya proceed. Ya bisa penjualan kembali dari barang-barang kita beli dari impor kita jual lagi, atau pemanfaatan. Pemanfaatan itu misalkan mesin disewakan gitu ya, itu bisa juga tuh dari hasil sewa itu untungnya dikembalikan lagi ke sana berapa persen, itu adalah proceed. Terus apabila atas penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang impor, pembeli harus membayar proceed kepada penjual secara langsung tidak langsung, baik secara persyaratan atau atas transaksi jual beli barang impor tersebut maupun tidak. Proceed dimaksud harus ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya. Oke. Nah, di sini di PMK 34 juga ada perubahan dari PMK sebelumnya 160 ya. Jadi di sini menjadi pembayaran atas hak untuk memproduksi ulang di dalam daerah pabean tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya. Jadi misalkan contohnya begini Bapak Ibu, ada
CD master gitu ya, lagunya misalkan The Beatles gitu ya, jadi ada master lagu gitu. Cuman saya produksi ulang di Indonesia, ya sudah, atas royalti itu saya tidak harus menambahkan atas importasi CD master tadi, gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini memang hanya menjelaskan saja, sebenarnya di sini sudah dijelaskan ya, memproduksi ulang, kemudian ditambahkan memproduksi ulang di dalam daerah Fabian. Oke ya. Nah di sini biaya royalti atau lisensi tadi, apabila kita dapat memperkirakan nilai besarnya berapa, jika iya maka kita langsung state saja Bapak Ibu di PIB. Ya, jadi misalkan ya sudah, kalau misalkan saya nggak mau repot deh, nanti ketemu auditor, nanti saya membuat laporan bla 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 gitu. Ya sudah, saya jalannya gini aja Pak, saya kan impor $100 ya. Kemudian dari penjualan $100 itu saya jual, saya laku. Misalkan kalau $100 sekarang kalau dikurskan berapa? 100 juta, anggap aja 1,5 juta gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dari barang itu saya jual 2 juta, saya untung 500.000. 100.000, 10% dari penjualan misalkan, berarti 2 juta ada 200.000. 200.000 saya langsung declare Pak, Bapak Ibu, di PIB itu. Jadi yang $100 saya kurskan 1.500.000, saya tambah 200.000, saya declare 1.700.000. Lupa, nanti berarti berbeda dong bukti transfer saya cuma 1.500.000, kok saya declare 1.700.000 gitu ya? Gak masalah Bapak Ibu, karena Ibu sudah declare di depan, gitu ya. Jadi yang 200.000 tadi sudah dikenakan biaya masuk dan pajak impornya Bapak Ibu. Itu kalau misalkan Bapak Ibu sudah yakin barangnya laku semua, atau memang pembayaran royalty agreement-nya dilakukan setelah barang diimpor misalkan seperti itu. Itu bisa saja. Jadi Bapak Ibu udah declare di depan. Kalau Bapak Ibu tidak bisa memperkirakan, misalkan perjanjiannya ngomongnya, Pak, saya kan perjanjiannya setelah barang laku, saya juga nggak tahu harga laku berapa. Barang saya laku atau tidak, saya nggak tahu, jadi saya belum declare, Pak. Boleh nggak apa-apa. Jadi pada saat Bapak Ibu belum bisa memperkirakan laku berapa, royalti yang dibayar berapa, gitu ya, Bapak Ibu hanya memperkirakan saja di PIB. Nilai transaksi tidak dapat diterima kecuali importer menyerahkan deklarasi inisiatif, voluntary declaration. Nah, Pak, Bu, pada saat PMK 34 ini hadir gitu ya, apakah caranya sudah ada? Belum. Nanti caranya pembayaran declaration-nya itu di PMK 67. Jadi memang ada selang berapa bulan baru keluar gitu ya. Nah, dari pengalaman Pak Tora ya, Pak Tora itu pernah ke pengadilan pajak gitu ya. Jadi ada suatu perusahaan yang harus membayar royalti. Tapi pada saat itu belum ada peraturan 67 PMK 67 Bapak Ibu. Jadi kejadiannya itu di bawah 2016. Ya, jadi dia sudah pengen bayar ke bea cukai nih. Cuman caranya nggak ada. Payung hukumnya belum ada gitu. Datanglah auditor, kan? Datang auditor, dikenakan royalti Bapak Ibu. Pak, saya tuh pengen bayar royalti, cuma caranya nggak ada. Saya nggak mau dong dikenakan denda. Jadi Bapak Ibu udah tahu ya, kalau kita terkait dengan Hays Code tidak dikenakan denda, tapi kalau tambah bayar atau temuan audit terkait dengan nilai pabean ada dendanya, ada administrasi namanya. Akhirnya maju ke pengadilan, di sana kita memberikan bukti-bukti bahwa memang, loh Pak, ini belum ada peraturan turun gitu loh, saya mau declare bagaimana. Akhirnya memang pemohon banding itu hanya menuntut tidak dikenakan denda. Saya boleh bayar biaya masuk pajak impor tapi jangan kenakan denda. Wah, aturannya belum ada. Nah ini menarik juga nih ya case-nya ya. Oke ya Bapak Ibu ya. Untuk proses juga seperti itu. Jadi proses kalau Bapak Ibu sudah yakin di declare di depan, kalau maksudnya di
declare di awal tuh sudah di-declare sebagai harga jual beli gitu ya, harga transaksi. Tapi kalau Bapak Ibu belum yakin, di-declare sebagai voluntary declaration-nya berapa harga perkiraannya ya. Oke, nah ini adalah peraturan PMK 67. Jadi di sini ada beberapa selang berapa bulan berbeda gitu ya. Yang memang kalau membuat peraturan itu tidak gampang, artinya ya memang butuh berapa bulan gitu. Cuman memang di sini kayak overlap saja gitu ya. Oke, sekarang latar belakangnya kenapa nih peraturan 67 itu timbul gitu ya. Jadi di sini Bapak bisa lihat belum adanya ketentuan dan mekanisme pemberitahuan dan pembayaran royalti, proceed dan future price. Jadi perlu adanya dasar hukum agar importer dapat memberitahukan dan atau memperkirakan nilai royalti, proceed, future price pada saat penyampaian pemberitahuan pabean impor. Terus untuk voluntary payment-nya bagaimana? Diatur semua di sini ya. Jadi di sini kenapa peraturan PMK 67 itu terbit? Karena memang ini sudah ada 34 mengatur voluntary declaration, tapi caranya bagaimana? Hanya mengatur pasal-pasalnya saja. Terus nilai pabean untuk perhitungan biaya masuk merupakan nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang tadi ya saya jelaskan tadi ya. Jadi di sini ada harga future, ada royalty dan proceed. Ini berbeda. Harga future itu harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor dalam harga pabean. Jadi pada saat itu tidak diketahui harganya sama sekali. Jadi karena harga minyak bumi atau plastik itu naik turun, ya sudah nanti pokoknya harganya baru diketahui setelah 30 hari. Jadi, Pak bagaimana dong saya declare di PIB ya, harga perkiraan saja Bapak Ibu. Ya, jadi Pak kalau harga saya lebih bagaimana? Nah itu yang susah. Karena kalau kita harga lebih, kita minta refund, nah itu yang ribet Pak. Masa kita cuma merefund 1 juta, misalkan kalau 1 juta kan nggak lucu juga gitu ya. Jadi memang di sini Bapak Ibu harus pandai-pandai menentukan harga declare Ibu di PIB, harga future-nya kira-kira pokoknya mendekati harga pembayaran nanti, lebih rendah sedikit. Jadi nanti pada saat di hari ke-45 kita bisa declare bahwa kita hanya misalkan menambahkan berapa ratus dolar saja dari harga yang kita perkirakan, ya. Jadi di sini Bapak Ibu jangan sampai overprice untuk declare di PIB terkait dengan harga future. Nah, untuk royalty dan proceed itu biaya-biaya atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya-biaya atau nilai tersebut belum termasuk dari harga sebenarnya. Yang tadi ya. Jadi pada saat memang royalti itu belum diketahui nilainya berapa karena perjanjiannya saya bayar royalti setelah barangnya laku. Saya nggak tahu, saya tidak bisa memperkirakan barang laku berapa gitu ya. Terus terkait dengan item yang mana gitu ya. Oke. Nah, tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, kemudian mendorong self compliance. Pak, berarti kalau saya melakukan voluntary declaration, apakah saya kena denda? Untuk yang Bapak declare di PIB, berapa royaltinya itu tidak kena denda. Hanya perbedaan yaitu temuan biaya cukai saja. Jadi misalkan begini. Ternyata di akhir di audit gitu ya, ada nilai $100 yang belum saya laporkan terkait dengan royalti. Ya mungkin bagian staffnya atau bagian finance-nya lupa atau bagaimana. Atau terlewat lah dari settlement date-nya gitu ya.
Akhirnya yang dikenakan denda yang 100 itu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak melakukan voluntary declaration dari awal gitu ya, maka anggap aja 500, Ibu sudah voluntary declaration 400 gitu. Ya, $500 itulah ya, 500 yang dikenakan itu yang dikenakan denda gitu ya, semakin besar jadinya kan, itu Bapak Ibu ya. Jadi ini perbedaan persyaratannya ya, future price, royalty, dan proceed. Jadi harga penyelesaian settlement price-nya baru dapat dipastikan pada saat tanggal tertentu setelah tanggal pendaftaran PIB. Oke. Kemudian komoditas adalah diperdagangkan di bursa berjangka komoditas, future market. Nanti ada Bapak Ibu kalau di Google future market itu apa saja. Kemudian terdapat kesepakatan tertulis antara penjual dan pembeli untuk melakukan pembayaran di waktu-waktu tertentu. Ya, jadi di sini harus syaratnya harus terpenuhi. Kemudian royalti juga begitu. Ada haki, ada pembayaran langsung atau tidak langsung, terus ada kontrak, perjanjian kontrak. Proceed juga seperti itu. Diserahkan langsung atau tidak langsung, ada persyaratan transaksi jual belinya. Kemudian ada bagian pendapatan yang diserahkan kembali ke pihak penjual. Ini yang Bapak Ibu harus ingat, future price, royalty, dan proceed terkait dengan voluntary declaration. Nah, ini kewajiban importer untuk voluntary declaration adalah untuk future price, importer harus memberitahukan barang yang diimpor dengan harga future, perkiraan harga future sama harga penyelesaian, tanggal penyelesaiannya. Jadi kalau untuk settlement itu maksimal 45 hari dari tanggal PIB Bapak Ibu ya. Dari tanggal nopen. Jadi tanggal nopen 45 hari maksimal itu Bapak Ibu sudah harus memberikan laporan atau menyelesaikan voluntary payment-nya terkait dengan harga future-nya berapa, yang dipastikan berapa. Kemudian kalau untuk royalty dan proceed, yang dilaporkan adalah nilai perkiraannya saja, kemudian tanggal penyelesaiannya itu maksimal 1 tahun dari tanggal PIB. Itu yang membedakan. Jadi gitu. Nah, ini adalah kolom 26. Jadi, Bapak Ibu perlu tahu juga, PMK 67 ini terbit di sekitar bulan April, kalau nggak salah ya. Kemudian di tahun 2016 ada juga terbit terkait dengan PIB yang baru. Ya, jadi terus akhirnya PIB yang baru juga mengulas terkait dengan bagaimana pengisian pada saat kita menggunakan voluntary declaration. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kalau ketika melakukan voluntary declaration itu di kolom 26 kanan atas ditulis VD. Bukan VD Aldiano ya Bapak Ibu ya, VD saja. Di sini voluntary declaration VD ya. Kemudian ada di kolom 36. Jadi ingatnya di 26, 36 enak ya, ada 66-nya gitu ya. Di sini ada kolom 26 itu harus menyatakan nilai royaltinya berapa yang ditambahkan. Seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada nilai pabean, ada jenis, ada nilai yang ditambahkan sama jatuh telponnya. Ada 4 data di sini. Jadi kalau misalkan jenisnya dari mana? Dari sebelah kolom tabel paling kanan, yang kanan. Itu ada MTR, transaksi, ya, nilai transaksi, ada pro artinya proceed, ROI itu royalty, future, ada konsinyasi, misalkan. Jadi di sini apa namanya? Kita hanya ke ketiga aja. Karena yang lain-lain itu bukan termasuk voluntary declaration. Itu hanya menyatakan bahwa ada yang menyatakan bahwa itu bukan transaksi jual beli. Itu menyatakan sewa, bantuan, hibah gitu ya. Itu hanya menyatakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu hanya concern-nya hanya di nomor 2, 3 dan 4, pro, ROI dan future. Ya. Kemudian nilai ditambahkan.
jumlah perkiraan royalti dan auto proceed yang ditambahkan, perkiraan saja, atau apa namanya, purchase price-nya berapa. Terus tanggal, bulan, nilai tahun yang ditambahkan dapat ditentukan. Jatuh temponya berapa tuh? Jadi ini misalkan, oh ya, ini kira-kira pokoknya barang saya habis itu 3 bulan setelah barang impor, setelah barang masuk ke Indonesia tuh barang saya pasti habis deh. Oke, berarti saya lapor setelah saya habis di bulan keempat saya bayar ke luar negeri, saya lapor di bulan kelima voluntary payment-nya. Jadi ya begitu gitu ya. Jadi jangan sampai misalkan gini, apa namanya, yaudah deh, yang penting kan belum 1 tahun, saya bulan ke-9 deh, atau bulan ke-11 itu nanti tambah Bapak Ibu nanti akhirnya kerja numpuk akhirnya malah repot sendiri. Pada saat di bulan ke-7 auditornya datang gitu ya, Bapak Ibu belum melakukan voluntary payment, kena denda di sana. Ya, gitu. Jadi lebih cepat lebih baik setelah barang laku. Pak, susah Pak untuk menentukan barang mana yang laku ya. Nah itu Pak, Bu, itu yang jadi akhirnya banyak perusahaan yang memang kadang nyerah ya. Jadi walaupun ada batch number atau ada nomor kodenya gitu kan, kita susah juga nih. Ini sebenarnya yang barang laku ini importasi yang mana gitu kan. Jadi akhirnya ya sudah, pasti ada temuan terkait royalti ini Bapak Ibu. Karena kebanyakan memang perusahaan tidak bisa menentukan sebenarnya barangnya yang laku tuh yang mana sih, apa stok yang lama atau yang barang yang baru gitu. Itu susah, apalagi outletnya banyak. Jadi ada satu merek apa namanya, pakaian anak-anak gitu ya, outletnya di Jakarta banyak, di Indonesia ada banyak gitu kan. Dia bingung nih, lah ini importasi yang mana nih saya menentukan apa namanya royaltinya. Ya memang perjanjiannya dari gross revenue gitu, jadi penerimaan kotor gitu ya. Tapi akhirnya memang solusinya bagaimana gitu ya, nanti kita bicarakan. Nah di sini contohnya adalah contohnya seperti ini. Kalau ini kita menunjukkan nilai transaksi ya sudah, kita $100, $100.000, kita NTR, nilai transaksi. Berarti di sini bukan terkait dengan royalti atau proceed. Ya. Tapi kalau yang contoh kedua, di apa namanya, nilai 20.000 itu sudah dipastikan bahwa itu ada nilai proceed. Ya sudah, nanti di situ Bapak Ibu declare 120.000, di bawahnya NTR. Nggak masalah. Karena memang sudah dipastikan. Nah, contoh yang ketiga adalah terkait dengan royalti. Impor barang dengan transaksi jual beli sebesar 100.000 USD. Dengan perjanjian pembeli harus membayar royalti sebesar 2% dari penjualan barang dalam negeri yang harus dibayar paling lambat di 31 Desember 2015. Pembeli memperkirakan nilai royalti sebesar 5.000. Ya, sah-sah saja. Kita declare 5.000 boleh-boleh saja. Karena kemungkinan sebenarnya nilai royalti itu adalah perkiraan. Sebenarnya berapa? Kita anggap 7.000. Ya, jadi ya sudah, kalau saya declare 5.000 dulu deh, karena saya belum tahu nih yang 2.000 apakah benar jadi royalti atau bukan. Karena prediksi saya, barang saya laku 90% di bulan ketiga misalkan. Jadi akhirnya nilai invoice-nya 100.000 ya. Bapak Ibu declare 105. Di bawahnya ROI itu royalti, nilai perkiraannya 5.000, settlement date-nya itu 31 Desember 2015. Artinya Bapak Ibu apa? Bapak Ibu declare-nya atau pembayarannya based on-nya apa? Based on-nya 105.000 USD. Jadi 105 dikalikan kurs ya, nanti misalkan biaya masuknya berapa, nah itu dihitung tuh. Bukan based on yang 100.000 ya Bapak Ibu ya, tapi yang sudah 105. Jadi sistemnya begitu Bapak Ibu, sistemnya di
di apa namanya di modul impor itu seperti itu. Pada saat Bapak Ibu udah mengisi 5.000, maka itu langsung ditambahkan 105. Pak, kan secara nilai pabean, secara konsep kan itu kan saya kan belum terjadi penjualan gitu ya. Perjanjian saya kan harus terjadi penjualan. Nah, itu jadi memang di situ adalah untuk menghilangkan denda Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah declare di depan. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sudah langsung bayar 105 itu sebagai perhitungan biaya masuk. Pak, bagaimana dengan proceed? Kalau misalkan proceednya belum diketahui, ya sama dengan contoh ketiga, cuman nanti itunya pro gitu ya, kodenya pro. Nah, di sini apa namanya, Pak Dito sudah ada pertanyaan Pak Dito? Belum ada ya? Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan nanti lewat chat bisa sambil ini. Mekanisme voluntary payment, jadi nanti apa namanya, saat jatuh tempo atau nilai diketahui, jadi Bapak Ibu apa namanya, setelah royaltinya sudah ketahui ya, importer melakukan pembayaran kekurangan biaya masuk PDRI dengan menggunakan formulir pembayaran inisiatif. Paling lama 7 hari sejak tanggal penyelesaian. Jadi misalkan Bapak Ibu tadi udah declare nih 31 Desember 2015. Berarti maksimal Bapak Ibu tanggal 7 Januari 2016 sudah melakukan voluntary payment. Kepada yang mana? Yang tadi Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan tadi kita declare 5.000, ya contohnya di sini 5.000 ya, ternyata memang royaltinya seharusnya tuh 7.000. Nah, berarti Bapak Ibu tinggal menghitung yang 2.000 saja. Yang dibayar 2.000 Pak? Bukan Bapak Ibu, yang dibayar itu adalah 2.000 itu sebagai dasar perhitungan nilai pabeannya berapa. Jadi misalkan 2.000 dikalikan kurs ya, nah hasilnya itu sebagai perhitungan biaya masuknya. Yang dibayar berapa? Ya nilai biaya masuknya, nilai PPN-nya, nilai PPh impornya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian bila jatuh tempo voluntary payment pada hari libur hari nasional dilakukan pada hari berikutnya. Jadi misalkan pada hari ke-7 itu hari Minggu, maka dilakukan. Nah, cuman ini Tanjung Priok kan berlaku 24/7. Ya, jadi ya ini hanya berlaku yang untuk kantor-kantor yang tidak berlaku 24/7, 24 jam per 7 hari gitu ya. Jadi ya harus dibayarkan kalau untuk di Tanjung Priok, untuk di KPU ya, KPU itu Tanjung Priok, Batam sama Soekarno-Hatta ya. Voluntary payment tidak berlaku dalam hal importer tidak melakukan voluntary declaration. Ya iya, jadi kita tidak bisa melakukan voluntary payment tanpa kita melakukan voluntary declaration di PIB sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi makanya di sini di lembar pembayaran ini ada nomor PIB-nya berapa, tanggal PIB-nya berapa, merefer yang kemana. Pak ribet banget, memang ribet Bapak Ibu. Jadi nanti solusinya Bapak Ibu harus punya semacam daily report ya, atau ya monthly report lah, apa namanya, dia ada tabel gitu bahwa PIB ini melakukan voluntary declaration sebesar ini, tanggal ini, settlement date-nya tanggal ini, voluntary payment-nya tanggal sekian gitu ya. Jadi nanti pada saat auditor datang tuh enak. Oh saya udah siap Pak, wah ini bukti-buktinya, sudah saya scan, sudah ini kalau sudah print-nya seperti ini, hard copy-nya silakan bawa Pak. Nah itu tuh yang kadang tuh perusahaan nggak aware di sana gitu. Ah bodo amat deh, pokoknya nanti auditor aja pada pada saat datang deh saya akan bikin gitu ya. Itu ribet Pak Ibu ya. Oke. Kemudian pengisiannya, ini pengisiannya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Gampang, jadi terkait apa, misalkan future price, terkait dengan royalti gitu ya. Oke. Di sini adalah
nomor PIB yang awal, kemudian tanggalnya berapa gitu ya, tanggal penyelesaiannya sudah ada. Jadi nanti Pak, berarti pada saat melaporkan voluntary payment, saya lampirkan dong PIB sebelumnya. Iya, di fotokopi aja dilampirkan, itu untuk mempermudah. Nanti ada kode billing. Ini disebutkan ya, pembayaran inisiatifnya. Nomornya disebutkan di sini. Dan disimpan. Di-scan rapi. File-filenya dikasih nama sesuai dengan nomor dan tanggal dokumen. Itu kebanyakan klien kami itu tidak melakukan seperti itu. Nah ini di sini adalah proceed dan royalti itu 1 tahun, future price itu 45 hari sejak penyampaian PIB. Kemudian 7 hari di sini Bapak Ibu melakukan voluntary payment-nya. Kemudian untuk pembayarannya 7 hari setelah voluntary payment. Untuk melaporkan pemberitahuannya. Jadi 7 hari itu voluntary payment itu sudah dilakukan, 7 hari maksimal itu harus lapor. Kewajiban importir adalah importir harus menyampaikan dokumen dasar pembayaran inisiatif, voluntary payment, dan bukti pembayaran atau billing kepada kantor pabean. Tempat PIB didaftarkan paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal pembayaran. Importir wajib menatausahakan semua dokumen yang berhubungan dengan pembayaran inisiatif. Ini untuk keperluan audit kepabeanan. Kemarin saya mendampingi klien saya itu ada temuannya nggak banyak, sekitar 500 juta itu total, nggak sampai 500 juta ya, itu total dengan HS code, dengan nilai pabean. Sayangnya, hampir separuh dari 500 juta itu adalah denda. Jadi kan sayang sekali Bapak Ibu ya, denda terkait dengan royalti, terkait dengan nilai pabean lainnya, misalkan hand carry gitu ya, atau misalkan barang-barang atau biaya-biaya yang memang belum di-declare di awal. Jadi pada saat auditor datang menemukan pembayaran ke pihak luar negeri, ditanyakan tidak bisa memberi jawaban. Ini terkait dengan PIB mana, terkait dengan apa gitu. Akhirnya memang harus ditentukan itu sebagai nilai pabean. Lumayan dendanya, oke. Ini ilustrasinya. Jadi kalau memang intinya tidak bisa memperkirakan nilainya berapa, maka Bapak Ibu harus melakukan voluntary declaration di PIB. Oke. Nah, strateginya bagaimana gitu ya? Strateginya adalah perhatikan setiap detail pasal-pasal di perjanjian dari vendor atau dengan vendor. Apakah pasal-pasal dari perjanjian itu telah memenuhi persyaratan teknis royalti? Jadi Bapak Ibu harus melihat nih perjanjian seperti apa. Jadi banyak perusahaan yang datang ke kita itu untuk mereview atau membuatkan agreement dengan pihak lain. Karena itu dia harus siap-siap nih. Kata-kata itu harus nyambung semua, tidak boleh ada perbedaan interpretasi di kemudian hari. Ya. Memahami bisnis proses terkait dengan royalti atau manajemen fee-nya seperti apa. Jika benar terkait dengan royalti dan telah melakukan fee, buatlah dashboard royalty payment. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini contoh saja, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan dari contoh tabel ini. Gitu. Jadi ini yang perlu dilakukan memang kalau memang terjadi Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu memang ada royalti di sini. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Ini kita langsung belajar
case study-nya seperti apa terkait dengan profit dan royalti. Jadi syaratnya tadi ya, syaratnya itu kalau royalti itu dibayar langsung atau tidak langsung. Terus ada persyaratan penjualan barang impor dan berkaitan dengan barang impor yang mengandung HQ. 3 ini harus dipenuhi secara kaitan. Nah, ini adalah contoh kasus true story yang saya alami, ya. Jadi ada perusahaan sudah diaudit gitu ya, udah mau DTS gitu ya, udah mau closing, baru memanggil kita. Jadi sangat cepat sekali kejadiannya gitu ya. Saya lihat 440 miliar lebih hanya terkait dengan nilai pabean. Lumayan gede kan? Akhirnya dengan hanya waktu 2 hari saya membaca agreement-nya, saya mempelajari case-nya seperti apa. Nah, ini adalah ilustrasinya. Ada ABC Corps itu sebagai franchisor itu sebagai pemegang hak merek patennya, hak mereknya ya. Kemudian ada PT Tipsani, ya. Ini PT Tipsani bukan PT Tipus sana Tipus sini Bapak Ibu ya, ini hanya penamaan saja. Itu adalah untuk pemegang merek yang ada, merek ABC yang ada di Indonesia sebagai distributornya. Oke. Jadi dia punya outlet banyak di Indonesia terkait dengan barang-barang luar negeri yang mengandung AKI itu. Dia boleh menjual di store milik PT Tipsani atau boleh menjual di outlet orang lain. Titip jual gitu ya. Boleh. Oke. Kemudian di store-nya PT Tipsani itu boleh menjual barang lokal. Oke. Di barang lokal yang non mereknya ABC Corps tadi boleh dijual di outletnya yang menjual barang-barang merek ABC Corps. Oke ya, ini adalah kondisinya seperti itu. Jadi PT Tipsani melakukan pembayaran ke Corps sebesar 7% dari penjualan untuk merek ABC Corps dengan menyebutkan keterangan royalti dalam transfer pembayaran tersebut. Nah, ini lucunya lagi, dia bayar ke sana itu yang belum tentu royalti itu dengan kata-kata royalti, Bapak Ibu. Nah, ini kan kalau auditor datang kan langsung senang tuh ya, nilainya besar. Kemudian di outlet Tipsani juga menjual barang lain, produk dari vendor lokal ya, yang lokal tadi yang bukan non yang tidak ada HQ-nya itu juga ada pembayaran sebesar 5% dari penjualan. Nah kan, oke ya, udah jadi yang syarat tadi harus Bapak Ibu pahami di sini. Syaratnya harus terjadi secara kumulatif. Di sini kondisinya seperti ini. Kemudian barang-barang yang ABC Corps merek tadi diizinkan dijual di luar outlet dan itu tidak harus membayar royalti dalam tanda kutip gitu ya ke ABC Corps. Jadi ini kondisinya seperti ini ya. Jadi loh, oh ternyata seperti ini bisnisnya, prosesnya seperti ini. Akhirnya bagaimana? Nah, bagaimana pembuktian yang harus dilakukan oleh PT Tipsani terkait royalti bahwa sebenarnya itu bukan royalti? Apakah PT Tipsani diharuskan menambahkan prosit di dalam nilai pabeannya? Nah, itu ada isu prosit juga di sana. Kita pelajari semuanya dari bisnis prosesnya tadi, itu ya. Ternyata di sini disebutkan di agreement-nya yang warna merah ya, Bapak Ibu ya. Jadi dalam pasal 1 itu ya ini yang harus dilakukan itu gitu loh. Jadi PT Tipsani itu menjalankan sistem bisnis di Indonesia terkait dengan sistem distribusi promosi produk dari ABC Corps. Jadi how to operate the store. Jadi kalau kita bicara kalau makanan yang makanmu McD misalkan, McD ya store-nya yang baru-baru ya itu kan udah ketahuan dari jauh, oh itu McD gitu ya, oh itu Pizza Hut, oh itu KFC gitu ya. Kan store-nya sama Bapak Ibu ya. Nah di sana Bapak Ibu kan kalau masuk ya sudah bayarnya mejanya sama, terus ada logonya sama gitu ya. Itulah yang harus yang ada di perjanjian itu. Gitu ya. Di sini ada manajemen kontrol, ada uniform service format, ada
service offer, ada standar equipment, furniture and layout gitu kan, ada self recruitment, training dan manajemen, itu apa namanya, terus ada metode selecting of stock gitu ya. Ini apa namanya, isi perjanjian seperti itu, nggak ada kata-kata royalti gitu kan. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa itu adalah terkait dengan manajemen service fee. Ini saya hanya mengambil pasal-pasal yang memudahkan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sebenarnya membaca yang hampir 30 halaman perjanjian itu, memang tidak gampang. Mana apakah sebenarnya royalti itu bukan. Jadi, dan perjanjiannya tidak hanya satu merek. Jadi ini perusahaan ini mereknya banyak. Akhirnya perjanjiannya mungkin lebih dari 5 waktu itu. Yang rata-rata 30 halaman lebih. Bagaimana? Ini saya hanya menyajikan bahwa untuk menggampangkan saja, untuk memahami konsepnya seperti apa. Jadi di sini ada kewajiban membayar manajemen fee itu, service fee itu sebesar 77% dari penjualan kotornya dari semua outlet itu terkait dengan merek. Oke. Nah, di sini juga ada pembayaran 5% terkait dengan non-trademark product. Jadi produk-produk yang tidak ada haki dan bukan barang impor yang dijual di outletnya itu harus bayar juga. Berarti di sini apa Bapak Ibu? Syaratnya tadi kalau kita balik lagi, yang nomor 3 apa? Berkaitan dengan barang impor. Berarti kan udah gugur nih syarat ketiga. Karena apa? Yang barang lokal, yang bukan merek-merek branded tadi, itu juga diharuskan membayar ke luar negeri sebesar 5%. Gitu ya. Jadi ini berarti kan bukan royalti dong sebenarnya. Jadi gitu, selain kita waktu itu kita menunjukkan pasal-pasal ini, kita bisa menunjukkan bahwa kita melakukan proses pembayaran sebesar 5% dari produk yang lokal. Jadi kita lihat apa namanya, bukti bayarnya dengan tiap outlet itu berapa nilainya, penjualannya, gitu ya. Data-data itu kita sampaikan ke. Jadi di sini juga. Kemudian ada pembayaran promotion and advertising. Jadi menyebutkannya begitu. Ada dari apa namanya? Dari pembayaran itu ada dari biaya-biaya itu ada keluar dari charge out of account-nya itu keluar itu promotion and advertising gitu ya. Nah, di sini awalnya dianggap sebagai proceed, setelah kita jelaskan ini bukan proceed, Pak. Karena apa? Karena adalah within the development area. Jadi pas kita lihat lagi di agreement-nya, development area itu adalah di daerah Pabean, area penjualan outletnya di PT Tipsani ini. Jadi bukan pembayaran ke luar negeri gitu ya. Jadi ini saya ingin menjelaskan bahwa saya ingin menjelaskan Bapak Ibu di sini memahami konsepnya dulu. Jadi konsepnya adalah 3 ini ya. Jadi pada saat ada kondisi di mana satu syarat ini tidak terpenuhi, maka pihak bea cukai ataupun auditor tidak bisa menambahkan royalti itu kepada nilai pabean. Oke, Bapak Ibu ya. Oke. Selalu sehat, selalu semangat. Semoga sukses terus. Jangan lupa nambah ilmu, share selalu, sharing sesuatu yang positif, jaga jarak, pakai masker, dan pesan saya terakhir, jangan duduk di toilet jongkok. Oke, terima kasih Bapak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Pak Heru. Ya, terima kasih Pak.